Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel Asma Sejati ini. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan semua hajat dan keinginan kita bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, manusia merupakan makhluk yang memiliki derajat yang paling tinggi dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, dan hal ini dikarenakan manusia memiliki pikiran dan juga budi pekerti di dalam akal dan juga hatinya. Secara spiritual, hati merupakan sesuatu yang bersifat halus dan juga bersifat ketuhanan atau robbaniyah, dan ini menggambarkan tentang hakikat diri manusia yang mana hati berfungsi untuk merasa serta mengenali dan juga mengetahui sesuatu perkara atau ilmu. Meskipun hati terlihat samar bagi panca indera, namun keberadaan hati ini bisa kita rasakan, dan keberadaan hati ini pun termasuk perkara yang gaib bagi manusia, seperti halnya dengan ruh manusia. Maka oleh karena itu di dalam video kali ini saya akan membahas 4 tanda hati manusia yang dipenuhi dengan cahaya. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, hati merupakan satu organ tubuh manusia yang paling utama untuk digunakan dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebaik-baiknya dzikir mengingat Allah yaitu dzikir di dalam hati. Mungkin kita sering mendengar bahwa manusia itu berzikir dengan melalui 2 alat. Yang pertama yaitu dzikir menggunakan lisan, dan yang kedua yaitu dzikir menggunakan hati ataupun kolbu. Namun apabila kita berzikir dengan lisan, terkadang kita sering mencampurkannya dengan pamernya yang bisa merusak pahala dzikirnya. Dan sedangkan dzikir dengan hati, hal ini mungkin lebih menjauhkan kita dari riya atau sombong, karena yang mengetahuinya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Setiap hati yang mampu berzikir secara hakikatnya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal ini sangatlah mahal harganya, karena jika hati selalu digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu tandanya hati kita sedang bercahaya dan dipenuhi dengan cahaya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak sekali hati manusia yang gelap serta susah sekali mendapatkan sinyal ma'rifat, dan sangatlah keras sekali sehingga sulit untuk terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana caranya agar hati seseorang selalu mendapatkan cahaya hidayah, dan juga bagaimana caranya agar hati kita bisa selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Perlu kita ketahui bahwa ada 4 penyebab hati seseorang menjadi gelap, dan ada 4 cara agar hati seseorang selalu terang dan juga bercahaya. Berikut inilah 4 penyebab hati seseorang menjadi gelap, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa ada 4 perkara yang bisa membuat hati seseorang menjadi gelap. Yang pertama yaitu perut yang selalu kenyang.
Karena sejatinya terlalu banyak makan itu akan membuat perut kita selalu kenyang, bahkan terkadang terlalu kenyang, sehingga hal ini dapat mendorong kita pada kerasnya hati dan menjadi gelap. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa ada 3 yang akan membuat hati menjadi keras, yaitu terlalu sering makan, suka bersenang-senang, dan kemudian terlalu sering tidur. Kemudian yang kedua yaitu bergaul dengan orang yang suka dolim dan juga hasud. Karena dengan bergaul bersama orang-orang yang suka dolim, maka itu cenderung akan membuat ia menjadi sombong atau angkuh, serta semakin menutup hatinya dalam menerima hidayah, sehingga hatinya akan mudah menjadi kotor serta menjadi gelap. Kemudian yang ketiga yaitu melupakan dosa yang telah ia lakukan. Karena dengan melupakan dosa atau tidak mengingat dosa tanpa ada rasa menyesal sedikit pun, maka hal itu akan membuat ia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta akan dijauhkan dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga hatinya akan semakin gelap karena telah membiarkan kotoran hati dan tidak menghapusnya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat yaitu memiliki angan-angan atau mempunyai harapan yang tidak didasari dengan merubah pribadi yang lebih baik, sehingga hal itu akan cenderung menyepelekan ibadah karena ia merasa bahwa ia akan hidup dalam waktu yang lama. Kemudian apa saja yang bisa membuat hati kita selalu bercahaya sehingga selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama yaitu perut yang sering lapar. Adapun yang dimaksud di sini yaitu seseorang yang sering berpuasa serta selalu mengosongkan perutnya dari barang-barang yang subhat, riba, dan juga haram. Sebagaimana yang dicontohkan oleh para wali Allah, mereka tidak akan pernah makan terkecuali setelah mereka merasa lapar atau ketika mereka sudah merasa tidak ada tenaga lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu bergaul dengan orang-orang yang soleh. Karena biasanya orang-orang yang soleh mereka akan selalu mengajak kita kepada hal-hal yang baik. Bahkan ketika kita salah, mereka pun akan memberikan nasihat serta mengajak kembali kepada jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati kita bisa menangkap energi positif dan mudah untuk menerima cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu mengingat dosa di masa lalu. Seseorang yang sering mengingat dosanya dan kemudian ia menyesalinya serta dilanjutkan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal ini akan membuat hati kita dipenuhi oleh cahaya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan seperti baru lahir dari perut ibunya. Dan itu artinya semua dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hatinya akan kembali bersih dan akan menjadi lebih bercahaya. Kemudian yang keempat yaitu pendek angan-angan. Seseorang yang pendek angan-angannya, maka hal ini akan membuat dirinya menjadi takut dengan datangnya ajal secara tiba-tiba, sehingga dengan merasa bahwa kematian akan datang secara tiba-tiba, maka ia akan selalu rajin dalam beribadah dan menggunakan semua waktunya untuk selalu beribadah dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika seseorang semakin banyak dalam beribadah, maka secara otomatis hatinya akan semakin merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipenuhi cahaya iman dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, itulah 4 tanda hati yang selalu dipenuhi cahaya dan menerima cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.